Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan membahas tentang hal penting yang harus kita lakukan pada tanaman okulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan membahas tentang perlakuan khusus ya untuk para hobius yang berkebun di rumah, khususnya yang mereka membeli tanaman bibit dari media offline ataupun online. Nah, di sini yang kita bahas masalah kita membeli bibit menggunakan menggunakan metode okulasi ya. Karena metode pembanyakan tanaman itu, ini ada berapa. Yang pertama menggunakan cangkok, stek, dan okulasi. Nah, satu hal yang menarik, di perbanyakan okulasi ini, kita harus memperhatikan ya, cara merawat tanaman yang memang kita beli dengan hasil perbanyakan okulasi. Salah-salah, kita akan mengalami atau malah akan mendapatkan ya hal yang tidak baik, dan tujuan kita awal yang inginnya cepat berbuah, kemudian buahnya baik sesuai dengan indukan dari hasil okulasi tersebut ya, ini akan berubah ya menjadi hal yang tidak menyenangkan buat kita. Kenapa demikian? Kalau kita tarik ke belakang bahwa okulasi itu melakukan perbanyakan dengan satu jenis tanaman, tetapi dengan jenis yang berbeda. Bahasanya gimana ya? Satu jenis tanaman dengan dua jenis yang berbeda, ya. Misalkan ada jambu, ya. Ini kan nama buahnya atau nama pohonnya jambu. Kemudian ada lagi jambu air, ya, yang jenisnya A dan B. Atau misalnya jambu kristal ya, jambu plutuk ya bahasanya, atau jambu batu. Ini kan ada beberapa jenis ya, ada yang jenisnya itu adalah jambu biasa dan ada yang jenisnya jambu kristal. Nah, biasanya para hobius kemudian para petani melakukan perbanyakan menggunakan okulasi dengan dua jenis yang berbeda ini. Nah, tujuannya adalah menghasilkan sebuah tanaman yang baik, ya. Batangnya, ya, akarnya, batang itu diambil dari jambu batu biasa atau jambu kelutuk biasa. Sedangkan atasnya, ke atas itu, ya, itu menggunakan jambu kristal yang cepat berbuah, kecil pun sudah berbuah, nanti menghasilkan sebuah pohon jambu yang maksimal sesuai dengan keinginan kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, kita akan melakukan perawatan. Hal ini penting sekali. Kalau ini kita lewatkan, menyebabkan tujuan kita tadi, ya, itu tidak akan tercapai. Apa hal tersebut yang kita akan bahas? Mari kita masuk ke penjabarannya. Terima kasih masih setia di channel Berkebun di Belakang Rumah, ya. Sesuai dengan janji saya, kita akan membahas masalah perawatan ya tanaman yang berhasil dari perbanyakan okulasi. Mari kita lihat ya, di sini sebetulnya kalau kita perhatikan ya, untuk okulasi dia ada perbedaan dengan tanaman-tanaman lainnya ya. Biasanya bisa kita lihat dari sambungan ya. Dari sambungan ini ada sambungan ya. Ini setiap okulasi pasti ada sambungan ya. Inilah hasil dari okulasi. Ya, sambungan ini bisa terlihat. Sebetulnya tanaman ini terdapat dua ya tanaman sejenis ya, yaitu pohon jambu. Tetapi yang bawahnya ini adalah pohon jambu biasa, saya pun nggak tahu jenisnya ya. Kemudian yang atas ini adalah pohon jambu kristal ya. Nah, tujuan melakukan okulasi adalah bagaimana mempercepat pertumbuhan.
ya. Tanaman bawah ya, yang batang bawah ini sampai ke akar ini mempunyai keunggulan sendiri, dan yang atas mempunyai keunggulan sendiri. Yang bawah mempunyai unggulan batangnya kuat, keras, juga cepat berkembang. Sedangkan yang atas ya, jambu kristal ini dia dapat menghasilkan buah yang lebih cepat, banyak ya, kemudian rasanya juga beda dengan jambu lutuk atau jambu batu yang biasanya. Nah, itulah tujuan dari okulasi ya. Dan kita biasanya mendapatkan bibit-bibit ini bisa secara online atau kita membuat sendiri. Kalau saya sendiri sih, ada yang saya buat sendiri, juga ada yang beli secara online. Kebetulan yang ini adalah saya beli secara online. Nah, ada hal penting yang perlu saya sampaikan di sini pada saat perawatan jenis apapun ya, tanaman yang melakukan okulasi, supaya hasilnya maksimal dan hasilnya sesuai dengan harapan kita, yaitu adalah perawatannya. Kalau kita perhatikan, lihat dari segi pertumbuhan cabang-cabangnya, tunas-tunasnya ya. Yang di atas juga tumbuh ya, ada tunas-tunasnya, dan di bawah pun ada tunas-tunasnya. Nah, tujuannya adalah kita menghasilkan tanaman yang cepat berbuah, besar, manis, dan sebagainya. Itu dimiliki oleh jambu kristal. Kita tidak menginginkan hasil dari jambu biasa, jambu butuk biasa. Nah, apabila tunas ya, atau batang ranting yang akan tumbuh ini berasal dari bawah ya, selain dari atas ini menghasilkan jambu biasa. Dari sini ya, dari tempat okulasi ke atas ini nanti akan berbuah dengan jambu kristal. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi pada saat kita perawatan, jangan pelihara batang atau tunas yang tumbuh di bawah okulasi. Kenapa? Itu adalah jambu biasa ya, bukan jambu kristal. Tetapi yang di atas ini adalah jambu kristal ya. Jadi kita harus sering melakukan pemangkasan ya, seperti ini. Pemangkasan boleh kita potong, boleh kita ini kan ya, pemangkasan ini kita hilangkan karena kita tidak menginginkan jambu biasa yang berkembang, tetapi jambu air jambu kristal yang berkembang. Nah, bila ini kita biarkan tinggi kemudian berlanjut ke atas ya, nanti yang akan keluar hasilnya adalah jambu biasa, bukan jambu kristal. Nah, ini yang sering saya tegaskan bahwa pemeliharaan ya, tanaman yang melakukan jenis okulasi harus sering kita kontrol. Jangan kita biarkan saja tumbuh dengan sendirinya, karena nanti hasilnya pun itu tidak akan sempurna ya. Jadi sekali lagi, itu adalah teknis perawatan untuk tanaman yang melakukan atau diperbanyak menggunakan jenis okulasi. Saya rasa itu saja dari saya ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan tema yang berbeda juga. Terima kasih, mudah-mudahan jadi manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.